Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuhin wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Kepada segenap para pemirsa, penggemar, pendopo pagar alam yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka ngaji bareng dalam pembahasan kitab Duratun Nasihin, yaitu salah satu daripada kitab kuno, kitab kuning atau kitab para sesepuh, nasihat-nasihat yang berguna bagi kita semua, yang akan membawa kita keselamatan fid dini wa dunya hingga pada akhirat nanti. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya dari dunia hingga akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang saya hormati, kali ini dalam rangka ngaji bareng, saya akan membacakan kitab Duratun Nasihin, bab masalah faedahnya kita bertaubat. Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, syukur alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengaji, mencermati, mempelajari kitab-kitab kuno yang pada masa sekarang ini jarang sekali orang mempelajarinya. Kali ini dalam tema faedahnya kita bertaubat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita. Wanita itu sangat cantik rupanya, sehingga wanita itu pekerjaannya adalah menawarkan diri atau menjual diri kepada sesama laki-laki. Wanita itu selalu duduk di kursi yang sangat mewah dan senantiasa berdandan dengan sangat cantiknya, sehingga siapa saja lelaki yang akan melihatnya akan terpesona olehnya. Suatu ketika ada seorang melihat kepada wanita itu, dan wanita itu menawarkan pada dirinya, "Hei pemuda, hei para lelaki, datanglah kepadaku dan bawakan aku beberapa hadiah, maka engkau akan merasakan nikmatnya dunia," kata wanita itu. Maka yang imannya benar-benar belum kuat, maka lelaki itu akan terpedaya olehnya dan memberikan apa permintaan seorang wanita itu. Beberapa hari kemudian, setelah menjalankan perbuatan yang tidak diridhai oleh Tuhannya, maka datanglah atau lewatlah seorang abid, seorang yang berahli ibadah. Ketika itu tanpa sengaja seorang ahli ibadah itu lewat dan melihat wanita itu. Dengan menahan hawa nafsunya,
dia terlena atau tidak kuat menahan hawa nafsunya, seorang abid itu terpesona oleh tipu dayanya seorang wanita itu. Maka seorang abid itu mendatanginya dan berkata kepada seorang wanita itu, "Apa yang engkau mau, hai wanita cantik? Aku akan meminta beberapa hartamu untuk diberikan kepadaku. Dan apabila engkau bisa memenuhi permintaanku, maka engkau boleh datang ke sini dan kita bisa bersenang-senang kepadaku." Maka seorang lelaki itu yang ahli beribadah itu, dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia menjual apa yang ia miliki. Dia lupa akan Tuhannya. Dia menjual segalanya demi untuk meraih cita-citanya, untuk memenuhi hasratnya kepada seorang wanita pelacur itu. Setelah harta bendanya terkumpul, maka seorang abid itu datang kepadanya dan memberikan kepadanya, "Hai wanita yang cantik rupawan, inilah permintaanmu saya penuhi, maka izinkanlah aku untuk memelukmu." Maka dengan senang hati wanita itu memenuhi dan menerima pemberian dari seorang abid itu. Tapi apa yang terjadi para pemirsa? Setelah seorang abid itu akan memeluknya, tiba-tiba datanglah pertolongan Tuhan, datanglah barokah. Barokahnya dia seorang yang ahli beribadah atau berahli tobat. Maka ketika ia memeluk, tiba-tiba tangannya gemetar, dia tidak sanggup, tiba-tiba wajahnya berubah merah padam. Maka dengan memohon kepada wanita itu, "Hai wanita yang saya idam-idamkan, saya mohon maaf, saya minta izin untuk keluar dari rumahmu ini karena saya takut kepada Tuhanku." Maka dengan berat hati wanita itu mengizinkan lelaki yang ahli ibadah itu dan berkata kepadanya sebelum lelaki itu pergi, "Hai pemuda yang tampan, apakah kamu belum pernah melakukan perbuatan ini?" Kata pemuda yang ahli ibadah itu, "Saya belum pernah, hai wanita. Saya belum pernah melakukan perbuatan yang sehina ini, yang melanggar aturan-aturan agamaku." Maka lelaki itu diizinkan pergi oleh wanita itu. Setelah lelaki itu pergi, maka wanita itu terdiam diri dan merenung apa yang telah terjadi. Maka dengan tanpa sengaja dan dia berpikir bahwa dia bertobat, dia menyadari akan kesalahannya selama ini yang telah melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Tuhan. Maka dia bertobat dan mencari lelaki yang telah menemuinya itu. Maka dia bertanya kepada penduduk desa dan bertanya lagi, sehingga ketemulah pada lelaki yang ahli ibadah itu. Setelah bertemu, dia membuka kerudungnya dan lelaki itu merasa ketakutan dan gemetar. Dia menjerit dengan sangat kerasnya, sehingga lelaki itu menemui ajalnya karena sangat gemetar dan sangat kaget kepada melihat wanita yang pernah ia jumpai itu. Setelah lelaki itu meninggal, maka wanita itu menanyakan kepada keluarganya, kepada tetangganya, apakah lelaki yang ahli ibadah itu punya saudara? Maka kata tetangga lelaki itu, "Ya, dia punya seorang saudara, seorang lelaki. Apakah ia mau untuk mengawiniku?" Maka didatangkanlah pemuda saudaranya lelaki yang ahli ibadah itu. Dan pemuda itu berkata, "Saya mau, tetapi saya seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Walaupun engkau tidak punya apa-apa, saya terima. Saya sudah banyak harta dan cukup untuk melangsungkan kehidupan kita.
dan saya memohon untuk mendampingiku dan mengajariku cara-cara beribadah dengan baik, karena saya ingin bertobat. Saya ingin melupakan perbuatan-perbuatanku, dan saya benar-benar ingin bertobat, butuh bimbingan dan pengalaman kepadamu. Demikian sekedar cerita yang mana seorang wanita pelacur yang bertobat, sehingga setelah mendapatkan suami yang soleh itu, dia mempunyai keturunan sebanyak 7 seorang anak, yang anaknya itu seorang laki-laki semua dan menjadi orang yang soleh-soleh. Maka dari itu, bagi semua wanita yang sudah terjebak dalam dunia hitam, maka janganlah berputus asa atau berkecil hati, masih ada waktu untuk bertobat dan membenahi diri. Maka dari itu, marilah kita segera bertobat. Fafiru ilallah, maka bergegaslah ke jalan Allah. Kepada para wanita yang telah terjebak dalam dunia kegelapan, maka berhati-hatilah dan segeralah bertobat untuk menuju jalan Tuhan. Demikian sekedar cerita yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.